Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Desma akan menjelaskan mengenai jurnal sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pariwisata Syariah dengan judul Jurnal Perencanaan Pariwisata Pariangan melalui Pendekatan Pentahelik dengan dosen pembimbing yaitunya Bapak Bustamin dan Ibu Pepi Aprilia. Nah, jadi baik, kegiatan pariwisata hakikatnya merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan untuk menikmati objek wisata dan atraksi-atraksi wisata yang ada. Dalam perkembangannya, industri pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu pendapatan negara, di mana pariwisata merupakan sektor industri yang menyumbangkan devisa atau menyumbangkan kepada negara dengan urutan nomor 2. Di pendahuluan dari perencanaan pariwisata Pariangan melalui pendekatan pentahelik ini, yaitunya Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang memiliki objek wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Objek wisata di Sumatera Barat bervariasi, mulai dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata edukasi. Selain pendapatan negara yang terus bertambah akibat dari perkembangan sektor pariwisata di negara ini, kita juga bisa mengenalkan suatu ciri khas dari daerah-daerah yang ada di negara kita. Contohnya, Sumatera Barat memiliki tempat wisata yang bernama Nagari Pariangan. Nagari Pariangan viral sejak salah satu TV swasta menayangkan informasi seputar pemberitaan Nagari Pariangan hingga akhirnya kabar ini banyak yang mengulas dan menyebarkan videonya. Kemudian, Bupati Tanah Datar mendapatkan kabar dari majalah Travel Paget terbitan New York yang menyandangkan predikat bahwasanya Desa Pariangan disebut sebagai desa terindah di dunia. Untuk Desa Pariangan mewakili negara Republik Indonesia sebagai destinasi wisata dengan keindahan alamnya. Nah, di Nagari Pariangan ini dapat kita lihat banyaknya atau masih kentalnya penerapan adat istiadat budaya Minangkabau dan banyaknya potensi yang ada di nagari tersebut serta keindahan alam yang masih asri, belum ada campur tangan manusia ataupun tercemar oleh polusi udara, bahkan masih banyak rumah gadang yang berjejer rapi di daerah Nagari Pariangan tersebut. Dan ada 25 potensi yang terdapat di Nagari Pariangan tersebut yang dapat dilihat oleh wisatawan saat wisatawan melakukan pengunjungan atau melakukan wisata ke daerah Pariangan tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas atau uraian yang saya sampaikan tadi, banyak sekali potensi wisata yang dapat dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Pariangan dengan judul Perencanaan Pariwisata Pariangan melalui Pendekatan Pentahelik. Jadi alasan kami kenapa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perencanaan Pariwisata Pariangan melalui konsep Pentahelik ini, karena di Nagari Pariangan itu banyak sekali potensi-potensi yang dapat kita gali, dan kebanyakan peneliti melakukan penelitian di sana bukan untuk melakukan dari sisi pentaheliknya, tapi sisi yang lainnya. Jadi, karena belum ada yang mengangkat judul ini, jadi kami tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini, yaitunya Perencanaan Pariwisata Pariangan melalui Pendekatan Pentahelik, yang mana rumusan masalah dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, mengetahui bagaimana pengelolaan objek wisata Pariangan. Yang kedua, mengetahui apakah objek wisata Pariangan menggunakan konsep pentahelik. Serta
Kami menggunakan kajian teori dalam melakukan penelitian ini dengan konsep kerjasama sistematis dan masih awalnya hanya melibatkan 4 pilar, yaitunya yang kami libatkan yang pertama pemerintah, perusahaan, komunitas industri, dan perguruan tinggi, atau dikenal dengan jenjang panjang, membangun dasar-dasar agar suatu industri mampu berdaya saing tinggi. Dari peran keempat pilar quadruple helix dijelaskan sebagai berikut. Penelitian di perguruan tinggi memimpin peran dalam pengembangan dan inovasi bersama perusahaan, masyarakat industri, dan pemerintah dalam knowledge-based society. Yang kedua, gerak sinergi. Keempat pilar menghasilkan kebijakan dan program inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, selain menjalankan peran khasnya, setiap pilar juga menjalankan peran pilar lainnya dalam derajat yang rendah. Kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem informasi, konsep quadruple helix disempurnakan dengan melibatkan peran media dalam kolaborasinya. Nama quadruple helix pun berganti menjadi pentahelix. Jadi, pentahelix itu awalnya dari nama quadruple helix dan kemudian berganti menjadi pentahelix. Sebagaimana peran pilar lainnya, media juga menjalankan peran khasnya dan pada saat yang sama memperkuat peran pilar-pilar lainnya serta terlibat dalam kolaborasi untuk mengembangkan dan inovasi selanjutnya. Konsep quadruple helix, dalam konsep ini ada 4 pilar berkolaborasi secara terpadu. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian ini menggunakan metode library research dengan menelusuri dan mengkaji karya-karya yang terkait dengan persoalan yang dikaji, kemudian memuat kajian tentang penelitian. Jenis data penelitian adalah data sekunder, yaitu dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terdahulu yang mengkaji persoalan terkait dengan urgensi check and balance dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dan sistem ketatanegaraan Islam. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang peneliti lakukan. Selanjutnya, data kualitatif tersebut dianalisis berdasarkan interaktif model of analysis Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu data condensation, data collection, data display, and conclusion. Konsep pentahelix juga dapat diwujudkan dalam konsep industri pariwisata, yang mana daerah atau Jawa Barat telah melakukan konsep ini. Dalam hal ini, katalisasi proses pengembangan dapat dijalankan oleh kampus atau pihak-pihak institut atau kampus-kampus, di mana kampus mempertemukan keempat pilar lainnya, yaitu pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pariwisata, kemudian perusahaan pelaku usaha pariwisata, asosiasi industri pariwisata seperti GIPI, PHRI, dan sebagainya, kemudian media seperti media elektronik, media cetak, media audio, dan sebagainya. Dalam hal ini, kampus menggunakan informasi dari pelaku usaha, asosiasi industri, dan pemerintah sebagai bahan kajian dan mendiseminasikan hasil kajian kepada keempat pilar lainnya. Sementara, pemerintah merumuskan kebijakan dengan memperhatikan hasil kajian kampus dan umpan balik dari ketiga pilar tersebut. Hal serupa berlaku bagi pelaku usaha dan asosiasi industri, di mana mereka memberi umpan balik kepada pemerintah dan memberi informasi bagi riset kampus, serta mengimplementasikan kebijakan dan hasil kajian. Selanjutnya, media massa bergerak ke semua pilar dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi. Dengan demikian, diharapkan
kepentingan para stakeholder dapat terpenuhi secara memadai dan industri pariwisata dapat bergerak ke arah positif. Jadi dengan adanya 4 pilar ini tadi atau konsep pentahelix ini dapat memudahkan daerah dalam mempromosikan objek wisata atau destinasi yang ada di daerah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena dari pelaku wisata, kemudian bekerja sama dengan pemerintah bekerja sama dengan kampus melakukan penelitian tersebut dikembalikan kepada pemerintah, kemudian atau kampus langsung menerbitkan penelitian tersebut. Nah, kemudian media sosial bisa memasarkan, maksudnya bisa yang promosikan atau memberikan informasi terkait destinasi tersebut. Jadi lebih memudahkan wisatawan atau lebih memudahkan pemerintah dalam melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan untuk masa yang akan mendatang. Jadi selain dari karena objek wisata Pariangan atau desa terindah di dunia ini memiliki potensi yang sangat banyak, memiliki destinasi yang sangat indah, kemudian rumah gadangnya, kemudian semua destinasi yang ada di Pariangan itu berpotensi sangat tinggi. Tidak hanya itu, alasan kami mengangkat konsep ini atau judul penelitian ini karena kami juga ingin melihat perkembangan atau bagaimana sih kita bisa mengembangkan destinasi Pariangan ini atau desa terindah di dunia ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih dikenal lagi, atau tren dari desa terindah di dunia ini tidak habis dimakan waktu, atau seiring berjalannya waktu orang tetap mengenal desa terindah di dunia itu dan tetap tertarik untuk mengunjungi desa terindah di dunia.